Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Dan hari ini saya berada di studio Alku 2 Official sebagai CGP Angkatan 9. Jadi untuk Bapak Ibu dan juga semua pemirsa Alku 2 Official izinkan untuk berbagi ya di hari ini, dan tentu saja berbagi hal yang positif serta inspiratif. Bapak Ibu, di era sekarang banyak sekali kasus-kasus bullying yang mungkin menjadi viral atau sekarang menjadi banyak tagline di beberapa sekolah bagaimana menghindari bully, kemudian juga anti bully dan banyak hal lainnya, atau mungkin kenampakan-kenampakan dari para siswa yang menunjukkan sikap yang kurang baik secara perilaku. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pendidikan pada khususnya dan kita semua pada umumnya, karena ternyata pendidikan itu memang tidak hanya di sekolah akan tetapi juga di rumah. Yang hari ini akan saya sampaikan adalah bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, untuk menumbuhkan budaya positif tentulah membutuhkan banyak waktu yang kita sediakan, banyak cara dan juga tentunya banyak strategi. Salah satunya adalah bagaimana kita terlebih dahulu memahami apa yang anak-anak kita butuhkan, karena pada dasarnya manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Bagaimana dia ingin bertahan hidup, merasakan kesenangan, merasakan dihargai dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan-kebutuhan dasar yang mungkin tidak terpenuhi oleh mereka, biasanya para siswa atau anak-anak kita menunjukkan perilaku yang cenderung ingin mendapatkannya. Misalnya mendapatkan kasih sayang, biasanya ada cara-cara mereka untuk mencari perhatian dari orang tua atau gurunya. Setelah kita memahami kebutuhan-kebutuhan dasar dari anak-anak, kita pun harus mengetahui bagaimana tahapan-tahapan mereka. Di usia SD misalnya, anak-anak masih membutuhkan banyak ruang untuk mengimplementasikan potensi yang mereka punya dari mulai segi fisik bahkan psikis mereka. Maka dari itu di SD banyak aktivitas, banyak kegiatan yang mungkin akan menstimulus dan juga memenuhi semua kebutuhan mereka. Ada juga tahapan-tahapan yang mungkin mereka butuhkan di jenjang selanjutnya yang lebih butuh teman untuk berdiskusi atau mungkin ruang untuk bereksplorasi. Dan Bapak Ibu, ketika kita bicara mengenai budaya positif, tidak lepas dari kata-kata disiplin. Bagaimana kita menerapkan disiplin sebagai tata aturan yang bisa membuat penataan budaya itu lebih tertata dengan baik. Akan tetapi ternyata ada disiplin yang memang harus kita buat lebih mengena, lebih melekat dan bermakna bagi anak-anak. Maka dari itu disiplin dikategorikan ada disiplin positif. Seperti apa disiplin positif? Disiplin yang tumbuh, disadari, bahkan bisa membudaya. Dan tentu ini membutuhkan cara-cara tertentu untuk kita menerapkan kepada anak-anak. Di sekolah pada khususnya, biasanya budaya positif dan disiplin ini akan dituangkan ke dalam sebuah visi. Visi yang diharapkan membentuk sekolah dan ekosistemnya ke arah tujuan yang mereka harapkan. Akan tetapi visi ini memang harus dikaji bagaimana visi sekolah bisa berperan atau juga bisa benar-benar berpihak kepada murid sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, sesuai dengan apa yang mereka harus dapatkan di usianya. Maka dari itu perlu rasanya kita mengkaji visi sekolah kita. Bagaimana kita membuat visi itu, kemudian membuat mungkin jika diperlukan prakarsa-prakarsa perubahan yang dirasa butuh untuk sekolah kita. Setelah visi itu terbentuk dan disepakati, maka visi itu akan diturunkan ke dalam sebuah nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan universal yang juga biasanya menjadi landasan dalam pembentukan visi. Nilai-nilai kebajikan universal itu kita akan terapkan kepada anak-anak, kepada ekosistem sekolah, dan juga akan dibuat sebagai kesepakatan-kesepakatan nilai kebaikan di dalam kelas maupun di sekolah. Tahapannya, setelah kesepakatan itu dibuat, maka kita akan menerapkan nilai-nilai kebaikan yang akan diyakini oleh semua masyarakat sekolah. Dimulai dari kelas, lalu seluruh ekosistem sekolah akan
turut melekatkan nilai-nilai kebaikan itu dalam dirinya. Setelah nilai kebaikan itu lekat, maka setiap saat, setiap waktu nilai kebaikan itu menjadi landasan dari mulai belajar, berperilaku, bahkan berinteraksi. Pun ketika ada hal-hal yang mungkin terpotret sebagai sebuah pelanggaran dari nilai-nilai kebaikan itu, kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebaiknya memainkan peran yang sesuai bagi anak-anak. Peran seperti apa atau posisi kontrol yang seperti apa yang harus kita buat kepada mereka? Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, sebagai teman, dan bahkan sebagai manajer. Di channel Al-Qudwah Official ini saya ingin membagikan, barangkali kita lebih nyaman ketika kita bisa membersamai mereka secara teman, bagaimana kita berinteraksi as a friend gitu ya, sebagai teman dengan anak-anak, tapi ternyata ada posisi yang lebih berkaitan erat dengan budaya positif, bisa lebih menjadikan mereka lekat dengan budaya itu, adalah posisi manajer. Jika saya bicara tentang manajer, manajer adalah orang atau juga sistem yang membuat mereka lebih teratur dengan cara mengcoach atau membimbing, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan mereka pada kesadaran, munculnya kesadaran. Ketika kita berperan sebagai teman yang tadi saya sampaikan di awal, mungkin anak-anak bisa berkomunikasi dengan baik dengan kita, akan tetapi mereka akan kesulitan untuk melakukan tindak lanjut harus seperti apa gitu kan, karena mereka menganggap kita sebagai teman. Tapi ketika kita berperan sebagai manajer, mereka akan terus kita bimbing, kita coach untuk menemukan kunci-kunci di mana mereka harus memperbaiki sikap dan juga meyakini apa yang sudah disepakati bersama sebagai nilai-nilai kebaikan. Dan dalam modul budaya positif yang saya pelajari di CGP di modul 1.4 ada yang menarik, yaitu tentang segitiga restitusi. Bagaimana kita mengatasi sebuah masalah dengan mencari sebuah solusi yang diumpamakan sebagai sebuah segitiga. Segitiga yang pertama atau hal yang pertama kita lakukan kepada murid kita adalah bagaimana kita menstabilkan identitas mereka. Bagaimana anak-anak diberikan keyakinan atau pemahaman-pemahaman, dikembalikan kembali pada nilai-nilai kebaikan mereka saat mereka melakukan kesalahan. Setelah itu memvalidasi tindakan, benarkah apa yang sudah dilakukan atau adakah hal lain yang bisa lebih baik dilakukan. Setelah itu kembali untuk meyakini nilai-nilai kebaikan yang sudah dimiliki. Segitiga restitusi ini bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari ketika menghadapi permasalahan dengan siswa, dan juga bisa menjadi satu kunci rumusan ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah dengan baik. Menyelesaikan masalah tanpa masalah seperti tagline sebelah ya. Tapi hal ini diharapkan untuk menghasilkan outcomes. Bagaimana bukan cuma output atau bukan hanya sekedar output nilai yang mereka ketahui setelah mereka mendapatkan pembelajaran, tapi nilai-nilai yang mereka yakini sehingga mereka bisa mendapatkan nilai tersebut lebih lekat dan juga lebih terpatri dalam hati dan pikiran mereka dan terlihat dari perilaku, sehingga budaya positif bisa menjadi sebuah budaya yang benar-benar melekat, yang benar-benar membudaya, sehingga tidak sekedar sebuah pembelajaran. Karena memang budaya positif adalah budaya luhur kita yang senantiasa harus kita jaga, dan anak-anak sebagai pewaris masa depan mutlak harus memiliki budaya yang positif pun kita sebagai orang tua. Tetap semangat, salam dan bahagia bersama Al-Qudwah Official dan saya Ratu Rini Eka Febriani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.